Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, sebelum gue masuk ke dalam tema utama kita untuk rekaman kali ini adalah video pertama gue yang gue rekam setelah Hari Raya Idul Fitri. Walaupun kalau kalian ngikutin YouTube gue, ada 3 video ya, 3 video kalau nggak salah, atau 2 video gue lupa, yang tayang sesudah Lebaran. Jadi video itu sebenarnya gue rekam sebelum Lebaran. Jadi video ini adalah video pertama gue yang gue rekam setelah Lebaran. Nah untuk itu, walaupun terlambat, gue ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kawan-kawan muslim yang merayakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang gak kalah pentingnya, kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Oke guys, selain itu gue ngerekam juga di hari H+1 lah ya, sebenarnya H+1 dari hari lahirnya FBI Lampung, Football Boots Indonesia Regional Lampung. Jadi kemarin tanggal 24 Mei itu FBI Lampung baru aja merayakan hari lahirnya yang ke-6. Wow, 6 berarti udah mau masuk SD, artinya udah mulai tumbuh ya kan. Jadi sebagai suatu organisasi ya, harapan gue mudah-mudahan FBI Lampung makin kompak, makin jaya, makin sering guide-nya, makin banyak yang jemur-jemur sepatu ya kan, karena ya to be honest agak-agak kurang menurut gua ya kan. Terus Golden Boots sendiri bangga banget ya, menjadi suatu kebanggaan bagi Golden Boots bisa ada di jersey-nya Football Boots Regional Lampung. Mudah-mudahan ya bisa bertahan terus lah ya di situ. Oke guys, kita langsung ke videonya. Jadi nggak sedikit sih yang nanya ke gua, bang sepatu favorit lokal lo apa gitu loh. Dan kayak tahun lalu juga ada yang nyaranin, bang bikin dong 5 terbaik sepatu lokal versi Golden Boots gitu. Terus banyak lah pokoknya yang tahun ini juga ada yang nanya, menurut lo apa nih urutannya nih yang paling enak gitu ya. Jadi segala macam bentuk ucapan gue ini adalah benar-benar apa yang gue rasa gitu ya. Dan buat yang produk-produk yang ada di posisi ke bawah gitu, bukan berarti lo nggak enak. Nanti gue sebutin lah kriteria gue dalam memilih gitu ya. Walaupun ya jadinya ya lo udah tau lah ya, super subjektif ya kan, karena ini benar-benar menurut gue gitu, bukan menurut gue survei di pasaran atau apa, benar-benar menurut pribadi gue. Nah, gue nggak mau memilih dari tahun 2020 ya, karena kalau dari tahun 2020 udah lumayan banyak juga sepatu lokal yang udah pernah gue coba gitu loh. Jadi 2021 ini sendiri udah ada 7 pasang kayaknya ya sepatu yang udah gue cobain, sepatu lokal gitu yang udah gue cobain, mulai dari merek yang udah terkenal sampai yang handmade gitu ya. Jadi itu aja deh yang mau gue urutin gitu ya kan dari 2021 ini. Bukan top 5 lah ya, jadinya kayak semua sepatu itu akan gue urutkan berdasarkan nih faktor yang akan gue pilih adalah faktor kenyamanan paling pertama ya kan, itu penilaian paling pertama. Yang kedua adalah faktor warna gitu. Faktor warna gitu, karena gue akan memilih berdasarkan warna yang gue suka gitu, walaupun agak-agak bias tapi it's okay. Yang ketiga adalah faktor harga ya kan. Yang keempat baru faktor durability. Durability gue taruh paling terakhir, karena bagi gue yang pemain ecek-ecek ya kan, pemain yang happy have fun, pakai sepatu sekali terus jarak antara pemakaian sepatu ini untuk gue pakai ulang lagi itu mungkin bisa kayak 3 bulan yang akan mendatang gitu. Jadi kayak ya durability is not my number one priority gitu ya. Jadi bukan priority nomor satu gue. Jadi ya bear with me. Gue akan, sebelum gue masuk ya ke urutan-urutan tersebut, gue akan kasih tahu dulu. Gue akan mengingatkan lo kembali lah ya, sepatu-sepatu yang udah gue cobain di tahun 2021 ini. Dari yang pertama kali yang gue cobain adalah si Specs Barricada Maestro, yang gue bangkitkan ulang, yang gue remake gitu ya, menjadi Specs Gold, kalau nggak salah ya namanya, Specs Gold gitu ya. Ini sendiri ada, termasuk unboxingnya ada 5 kalau nggak salah videonya, udah nanti gue tampilin lah ya di sekeliling gue. Video-video yang udah gue buat untuk si untuk si Specs ini. Dari situ gue ada si Ortus Vision. Itu sepatu yang gue coba kedua kayaknya. Ortus Vision ini sendiri ada 3 video yang udah gue
tayangin ya, termasuk unboxingnya. Yang ketiga gua ada Passport ya, Pas FT ya kalau nggak salah tipenya. Akhirnya ada tipe juga yang gua akhirnya tahu juga ini tipenya FT. Itu yang ketiga. Yang keempat gua punya West 7 Football yang K-Leather. Apa ya? Alpha Evo ya, Alpha Evo 2 yang K-Leather Black Emperor Pack. Terus 4 ya, udah 4 ya. Yang kelima gua ada si LS20 ya, Garuda Attack kalau nggak salah ya, Garuda Attack betul. Iya betul ya, Garuda Attack. Nanti kalau salah ya mohon maaf lah ya, nanti gua ya berarti yang nggak kesebut ya nggak masuk gitu ya. Yang kelima gua ya tadi LS20 Garuda Attack bersama dengan LS Ultra gitu ya, 6. Betul nggak sih? Gua ada 6 sepatu lokal, berarti ada 6 lah ya sepatu lokal yang udah gue cobain sejauh ini. Oke. Moment of truth. Peringkat pertama, dan nggak lain dan nggak bukan, dan lu nggak akan heran juga kenapa gue pilih sepatu ini. Berdasarkan kenyamanan, ini so far sepatu paling nyaman di 2021 yang gue pakai gitu ya. Colorway juga ya, gue agak, walaupun gue nggak dapet colorway kesukaan gue, tapi ya oke lah, gue suka lah gitu ya, karena clean gitu ya, walaupun ya lu nggak bisa pakai sering-sering karena akan kotor. Terus masalah harga juga, untuk rasa yang gue dapet, kenyamanan yang gue dapet, harganya dapet banget gitu. Cuman durability-nya 4 kali pakai udah gitu ya. Yang pertama ya tentulah nggak lain dan nggak bukan si Ortus 8 Catalyst Vision, yang memang sampai saat ini berkali-kali juga gue sebutin di video-video yang udah gue sering tayangin banget di tahun ini, bahwa si Catalyst Vision ini sing ada lawan at least sampai semester pertama tahun 2021. Yang kedua, pilihan gue berat sebenarnya, karena gue ada beberapa yang harusnya masuk di sini gitu ya. Tapi dengan gagah hati gitu ya, nggak berat hati juga, karena memang favorit gue tahun lalu sepatu ini, LS20 Garuda Attack. Gue masukin ke nomor 2 karena pertama nyaman ya kan, kenyamanannya dia top, sedikit aja beda dibanding Vision ya, nggak jauh beda gitu ya. Terus dari segi warna ya, not my favorite color, bukan warna favorit gue, tapi dia punya desain ya, si Garudanya itu sendiri di sepatu itu cukup bagus menurut gua gitu ya. Walaupun dari segi harga gua agak-agak walaupun gua dapatnya di harga 490.000 ya guys, 90 ya kayaknya, tapi tetap gua ngerasa bisa lebih murah, dan banyak di antara kalian yang ternyata dapat sepatu ini dengan lebih murah, which is 2 jempol buat lo. Gue tetap menyarankan kalau lo bisa dapat harga di bawah 470.000, sikat guys, sikat. Di bawah 500.000 juga sebenarnya sikat aja sih kalau lo punya budget lebih ya. Terus dari segi durability ya, gue udah punya LS20 sebelumnya, which is udah gue pakai 4-5 kali dan masih stay strong. Oke, di nomor 3. Nah, ini yang gue agak-agak gimana ya? Nomor 3 ya, gimana ya? Akhirnya gue jatuhkan pilihan gue kepada Specs Barricada Maestro Remake Specs Gold. Dari segi kenyamanan, sepatu ini sebenarnya kalah nyaman dibanding dengan yang nomor 4 gitu ya. Cuman faktor lain sepatu ini menang. Ya, yang faktor dari colorway ya of course blackout gitu ya, favorit gue, dan remake-nya juga pilihan gue gitu ya. Terus dari segi harga, dengan material yang dia tawarkan, dengan nama brand besar Specs di belakangnya, menurut gua harganya juga oke, nggak terlalu mahal dan nggak murah juga sebenarnya gitu ya. Terus yang keempat faktornya adalah durability yang sangat oke. Specs sudah terbukti lah ya, cukup terbukti lah menurut gua. Specs dari segi durability, Specs sudah cukup di atas pesaing-pesaingnya untuk saat ini. Nah, nomor 4 guys. Si nomor 4 ini gue sangat suka pakai sepatu ini. Feel gue pertama kali gue pakai itu enak banget gitu ya. Gak lain dan gak bukan adalah West 7 Football Calea yang Black Emperor Pack. Dari segi kenyamanan, sepatu ini nyaman, enak banget gue pakai di kaki, pas banget. Yang bikin kalah sama si Specs tadi adalah faktor durability-nya gitu ya. Nanti sebelum kesana,
Dari segi colorway juga colorway kesukaan gua, hitam, sayangnya ada merahnya. Terus dari segi harga untuk Kalea, sepatu ini murah banget, untuk nyaman yang didapat murah banget. Cuman nih durability-nya kacau banget, baru gua pakai sekali langsung jebol. Nggak cuman sebelah lagi, dua-duanya langsung jebol. Jadi ya kalau lo ingin membeli sepatu ini, gua sarankan lo langsung lo jahit ulang. Nomor 5 ya kan. Nomor 5 ini ya gua sih sebenarnya agak-agak gimana ya antara dua sepatu ini ya. Karena yang apa ya, dua-dua ini sepatu terus terang nggak kurang nyaman gue pakai ya kan. Tapi gue akan menetapkan pilihan gue di nomor 5 adalah Pas FT ya kan. Pas Sport FT titik 3 ya. Gimana sih namanya? Sebagai pilihan gue untuk sepatu yang gue suka di nomor 5 gitu ya. Pertama, faktor kenyamanan. Walaupun tampaknya dia ini adalah kaki white, tapi ternyata nggak white guys. Ini adalah medium to white menurut gua, karena ketika gua masuk kaki gua masih agak begini. Dan ya lo kalau udah lihat videonya, ketika gua pakai playtest, kuku gua belum dipotong dan gua mengalami luka di bagian jari manis gua karena kuku kelingking gua panjang gitu ya. Jadi sebenarnya sepatu ini nggak white banget. Jadi untuk kaki lo yang medium to white cocok banget dari pakai sepatu ini. Terus dari segi harga, bandrolnya juga di bawah. Dari segi colorway-nya not my favorite color, orange dan white gitu ya. Walaupun sekarang warnanya yang keluar, kalau lo boleh lah lo lo browsing ke IG-nya yang jual Sport ya, itu warnanya sekarang udah mantap-mantap guys. Terus dari segi harga, harganya juga cukup miring gitu ya, faktornya plus juga dari segi harganya miring di bawah 300.000. Dan yang terpenting durability-nya, gue ngelihat kerapihannya itu cukup oke, terus dijahit ulang juga, jadi gue yakin durability sepatu ini bakalan bagus banget. Dan yang terakhir nomor 6, nggak lain dan nggak bukan yang baru gue playtest kemarin, adalah Specs LS Ultra. Kenapa gue taruh ini nomor 6? Karena beneran ini itu nggak sekedar sempit sama gue, kaki gue itu bener-bener ngelipat gitu ya, bener-bener ngelipat ketika gue pakai. Dan ketika gue pakai game terakhir sebelum lebaran kemarin, gue pakai di 2 game itu kaki gue panas banget. Walaupun di game kedua kaki gue udah nggak begitu panas, artinya mungkin udah mulai proses break-in-nya berjalan, tapi tetap sempit banget di kaki gue. Jadi sepatu ini benar-benar bukan untuk kaki lo yang white. Mungkin kalau yang medium white mungkin masih bisa masuk ya, karena ya satu dia lidah sepatunya terpisah gitu ya. Lo boleh bisa akalin pakai kaos yang lebih tipis atau lo copot insole-nya. Terus dari segi colorway cakep guys, asli colorway-nya cakep. Walaupun ketika lo pegang ya, tetap ya pendapat pribadi gue, ketika gue pegang sepatu itu gue ngerasa agak kurang ya, menurut gua ya, agak kurang. Dan nomor 3 adalah dari segi harga. Ya untuk rasa yang gua pakai ketika gua bermain, harganya sedikit lebih mahal. Walaupun gua dapatnya dari bandrolnya 549, itu jadi cuma 439 ya kalau nggak salah, 438 900 apa ya. Sudah cukup oke diskonnya, teman. Menurut gua kalau harganya mepet di harga 400.000 gitu ya, bakalan lebih oke lagi lah, gua akan memaklumkan gitu ya. Tapi karena harganya 400.000 lebih, agak kemahalan dikit bagi gua untuk rasa yang gua pakai, yang gua dapat. Dari segi durability, gue yakin nggak perlu diragukan lah ya, produk Specs bisa dibilang udah pasti oke lah ya. Kemungkinan besar oke lah ya, nggak bisa gue bilang juga udah pasti oke. Nah, itu dia 6 sepatu pilihan gua di semester pertama 2021 ini. Nggak kerasa ya, udah bulan Juni aja, udah mau masuk semester kedua lagi di bulan Juli nanti. Dan total ya selama 5 bulan ini ada 6 sepatu yang udah gua sikat. Gua lagi beli juga nih, info terakhir ya kan, kalau udah nonton sampai habis. Gua lagi pre-order juga, pre-order produk yang dikeluarkan oleh pemain sepak bola kita yang warnanya cukup cantik. Belum gue bayar sih, besok gue bayar, katanya sih 5 hari, cuman nggak tahu bener enggak. 5 hari abis ini gue bahas deh. Habis ini gue bikin rekaman terpisah ya untuk sepatu ini. Gue pengen ya sampein aja lah ya kan pendapat gue mengenai sepatu dari Cap kita ini. Oke,
segitu aja dari gua. Kalau lo punya pendapat yang sama dengan gua atau kebetulan juga, oh kok bisa sama ya gua sama Golden Boot sepatu yang gua coba di 2021 ini. Lo boleh komentar di bawah. Terus ya segala macam bentuk komentar gue mengucapkan terima kasih guys, karena lo udah komen, nggak cuma nonton, lo komen juga. Terus kalau lo belum subscribe, lo pengen subscribe, monggo silakan, karena mudah-mudahan ya masih ada banyak konten menarik dari gue lah ya. Itu aja dari gue Golden Boots, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.